Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to. Assalamualaikum anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang materi fikih kelas 3, yaitu sholat sunnah, pahala melimpah. Baik, kita akan memasuki materi tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Nah, sholat sunnah ini dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudahnya. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Diingat-ingat, kalau sebelum sholat fardu namanya qobliyah. Kalau sesudah sholat fardu namanya sunnah ba'diyah. Nah, hukumnya mengerjakan sholat sunnah ini adalah sunnah, yaitu artinya sunnah bila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Sholat sunnah rawatib ini ada 2 macam, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah rawatib muakkad sendiri artinya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad artinya sholat sunnah yang kurang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Perlu diingat-ingat perbedaan antara sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Kalau rawatib muakkad yang dianjurkan, kalau ada ghairu muakkadnya itu kurang dianjurkan oleh Nabi. Nah, sekarang perhatikan tabel sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Pada sholat sunnah rawatib muakkad ada 2 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan rawatib ghairu muakkad dilakukan 4 rakaat sebelum zuhur. Itu sholat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan. Sedangkan sholat sunnah rawatib muakkad 2 rakaat sesudah zuhur. Dan yang kurang dianjurkan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad 4 rakaat sesudah zuhur, itu kurang dianjurkan. Sholat sunnah rawatib muakkad 2 rakaat sesudah maghrib, 4 rakaat sebelum asar, itu sholat sunnah ghairu muakkad. Sedangkan 2 rakaat sesudah isya sholat rawatib muakkad, dan ghairu muakkadnya 2 rakaat sebelum maghrib. Yang terakhir sholat sunnah rawatib muakkad 2 rakaat sebelum subuh, dan ghairu muakkadnya 2 rakaat sebelum isya. Perlu digarisbawahi juga bahwa sholat sunnah rawatib ghairu muakkad 4 rakaat sebelum zuhur yang dimaksud adalah 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat kedua, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur itu, yang 2 rakaat pertama itu termasuk sunnah muakkad, sedangkan 2 rakaat berikutnya itu termasuk ghairu muakkad, adalah sholat sunnah yang kurang dianjurkan. Diperhatikan ya, sholat sunnah yang dianjurkan dan yang kurang dianjurkan. Selanjutnya yaitu gerakan dan bacaan sholat sunnah rawatib. Bagaimana gerakannya? Bagaimana bacaannya? Nah, gerakan dan bacaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu. Yang berbeda hanya ada pada niatnya.
untuk yang 4 rakaat dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama ialah salam setiap 2 rakaat, dan cara yang kedua 4 rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Nah, sekarang kita akan mempelajari contohnya niat sholat sunnah rawatib. Yang pertama yaitu lafadz niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat qobliyah zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata zuhri raka'ataini qobliyatan mustaqbilatal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Yang kedua, lafadz niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat ba'diyah zuhur. Bacaannya yaitu usolli sunnata zuhri raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Perhatikan baik-baik, niat rakaatnya qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, diperhatikan ya. Selanjutnya, ayo kita mengerjakan. Kelompokkan jenis-jenis sholat sunnah rawatib berikut ini dengan memberi garis penghubung seperti pada contoh. Ada kotak. Terdapat kotak yang sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ini kalian golongkan mana yang rawatib muakkad dan mana yang sunnah rawatib ghairu muakkad. Contohnya, 2 rakaat sebelum subuh ini termasuk rawatib muakkad atau ghairu muakkad? Jawabannya adalah 2 rakaat sebelum subuh adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Jadi diberi garis untuk mengarah